Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wisnu Mukti Rahma dari kelas 12 IPS 2. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit materi berkaitan dengan kelas 12, yaitu peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Tetapi kita tidak akan membahas semua walinya, hanya satu yang saya akan bahas yaitu tentang peran Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang Sunan Gunung Jati, alangkah baiknya kita mengenal siapa Sunan Gunung Jati itu sendiri. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 di Kairo, Mesir, dan wafat pada tanggal 19 September 1568 di Keraton Kasepuhan Kota Cirebon. Nah, Sunan Gunung Jati merupakan anak dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin dan ibunya adalah Rara Santang. Lama berkuasa, seperti yang kita tahu bahwa Sunan Gunung Jati merupakan salah satu pemimpin di Kesultanan Banten di Cirebon. Ini lama berkuasa dari tahun 1479 hingga tahun 1568. Kurang lebih sekitar 89 tahun Sunan Gunung Jati memimpin Kesultanan Cirebon. Lalu nama aslinya ialah Syarif Hidayatullah. Lebih akrab di telinga kita karena kita sering mendengarnya dijadikan sebagai nama jalan ataupun nama gedung, dan yang terkenal ialah nama kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Lanjut, kita akan belajar mengenai riwayat hidupnya. Yang pertama ada proses belajarnya. Nah, Raden Syarif Hidayatullah itu menimba ilmu di pesantren lalu melanjutkan ilmunya ke Timur Tengah. Babat Cirebon ialah suatu legenda yang menceritakan asal muasal kota Cirebon. Itu menyebutkan ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah, Syarif Hidayatullah mengambil peranan itu. Mengambil peranan untuk menjadi pemimpin dan membangun kota Cirebon. Yang kedua, ada pernikahan. Syarif Hidayatullah ini menikah dengan adik dari Bupati Banten saat itu, yaitu Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama. Nah, yang kita tahu berarti bahwa dari Sunan Gunung Jati hingga nanti anak-anaknya merupakan pewaris tahta kerajaan Kesultanan Banten. Lanjut, kita akan belajar mengenai perjuangannya. Perjuangan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam dan menjadi pembangun kota Cirebon, pembangun Kesultanan Banten itu tidaklah mudah. Perjuangannya ini dibantu putranya Hasanuddin. Sunan Gunung Jati melakukan ekspedisi militer untuk melawan Banten Girang yang menguasai Selat Sunda. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah memilih pelabuhan di Cirebon. Di sana Sunan Gunung Jati mendirikan kesultanan sebagai pusat pengislaman. Lanjut, di sini ada cara berdakwah. Di sini ada dua cara berdakwah dari Sunan Gunung Jati. Yang pertama ada melalui pendekatan sosial budaya, serta yang kedua adalah menikahi gadis-gadis lokal kerajaan maupun non-kerajaan. Nah, pendekatan sosial budaya ini lebih ditekankan dengan menggunakan budaya-budaya yang ada di Nusantara, seperti pendekatan wayang, pendekatan gamelan, pendekatan dengan lagu-lagu tembang, itu semuanya dimasuki unsur-unsur Islam agar lambat laun masyarakat yang sering menggunakannya itu dapat memeluk ajaran agama Islam. Lalu bagaimana dengan cara pernikahan kok bisa menyebarkan agama Islam? Karena yang dinikahi adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di dalam kerajaan maupun di luar kerajaan. Sehingga lambat laun juga agama Islam itu akan tersebar dengan cepat di seluruh penjuru Nusantara. Lanjut, terakhir ialah adalah wafatnya. Sunan Gunung Jati meninggal pada pertengahan abad ke-16, dimakamkan di puncak sebuah bukit buatan namanya Bukit Sembung.
khusus didirikan untuk makamnya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, makamnya ini banyak didatangi oleh para peziarah dari seluruh Indonesia dan menjadi destinasi wisata di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya ada hikmah. Hikmah yang dapat kita petik, dapat kita ambil dari perjuangan Sunan Gunung Jati. Yang pertama adalah menghargai arti dari sebuah perjuangan. Bahwa tidak ada hasil yang instan. Semua itu membutuhkan proses yang panjang agar kita dapat menghargai arti dari sebuah perjuangan. Yang kedua, membuat diri kita lebih bersyukur. Bahwa kalau kita gagal, bahwa kalau kita tidak menemui jalan untuk menemukan sebuah kesuksesan, seharusnya kita tidak menyerah, tetapi kita lebih banyak bersyukur agar Allah beri jalan kepada kita. Yang ketiga ada selalu bersabar. Bersabar di sini bermaksud bahwa dakwah Sunan Gunung Jati kadang-kadang juga tidak diterima oleh masyarakat Indonesia. Tetapi kita harus selalu bersabar, tidak memainkan emosi agar ajaran kita dapat diterima dengan baik di Nusantara ini. Yang keempat ada pantang menyerah. Pantang menyerah sama halnya dengan selalu bersabar, serta yang terakhir adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak akan meraih kebaikan bagi siapa yang tidak menuntut ilmu agama. Apa yang kita lakukan pada pagi ini merupakan salah satu contoh dari penerapan bahwa kita belajar ilmu agama. Bahwa kita belajar seluk-beluk dari peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Sehingga kita merupakan orang-orang yang akan meraih kebaikan di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya ajarkan dan semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.